Selamat datang di ruang Mat Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini akan mempersembahkan video pembelajaran Matematika jenjang SMP. Halo anak-anak, kali ini kalian akan bersama Pak Tri Mulyono Hadi Saputro dari SMP Negeri 33 Semarang akan mempelajari tentang operasi pecahan. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 7 semester 1. Jangan lupa ya, sebelum Bapak lanjutkan, kamu like dan subscribe agar video-video selanjutnya dapat kalian ikuti dan bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita ketahui dulu kompetensi apa yang kalian peroleh. Nah, kompetensi dasar yang bisa kalian peroleh bisa dilihat. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi inilah. Baiklah, Pak Edi akan menuju ke materi. Pertama, kita lihat dulu untuk materi penjumlahan operasi bilangan pecahan. Perhatikan contoh yang pertama. Kita akan menentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/5. Bagaimana caranya? Kita ikuti. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yuk perhatikan peragaan melalui gambar di bawah ini. 2/5, kalian bisa lihat gambarnya, ilustrasinya. 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Berdasarkan peragaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Secara umum dapat ditulis A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B, di mana penyebutnya sama, sedangkan pembilangnya tinggal kita tambahkan. Nah, dengan syarat bahwa B tidak sama dengan 0. Nah, kita selanjutnya perhatikan contoh untuk operasi penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Pak Edi tampilkan persoalnya. 1/2 ditambah 1/4. Di sini penyebutnya tidak sama. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk dapat menyelesaikan, perhatikan peragaan melalui gambar di bawah ini. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Kamu perhatikan 1/2 ekuivalen dengan 2/4 ditambah dengan 1/4. Di sini penyebutnya sudah sama kan? Sehingga kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Hasilnya adalah 3/4. Dari peragaan pada gambar di samping menunjukkan bahwa 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ditambah 1/4. Nah, ini ada kata kuncinya. Nah, terlebih dahulu penyebutnya harus disamakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4.
adalah 4, sehingga hasilnya adalah 3/4. Berdasarkan peragaan di atas, maka dapat disimpulkan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua tersebut. Secara umum dapat ditulis A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Dengan catatan bahwa B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Cukup mudah kan? Kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Kita lihat. Untuk operasi pengurangan contoh pertama, kita ambil yang penyebutnya sama. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita ikuti peragaan berikut ini. 2/5 dikurangi 1/5. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya. Berdasarkan peragaan di atas, maka dapat disimpulkan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Secara umum ditulis A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Kita lanjutkan yang pengurangan untuk penyebut yang tidak sama. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu 1/2 dikurangi 1/4. Kita ikuti peragaannya. 1/2 dikurangi 1/4. Nah, kita lihat 1/2 ekuivalen dengan 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangi pembilangnya, ketemunya adalah 1/4. Dari peragaan pada gambar di samping menunjukkan bahwa 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4. Hasilnya 1/4. Nah, ini ada kata kuncinya. Jika penyebutnya tidak sama, maka menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari 2/4 adalah 4. Berdasarkan peragaan di atas, maka dapat disimpulkan pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama, maka dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Secara umum ditulis A per B kurangi C per D sama dengan A kali D dikurangi B kali C per B kali D. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Mudah kan untuk operasi pengurangan pecahan? Nah, sekarang kita lihat apakah kamu menguasai materi yang telah Pak Edi sampaikan. Maka coba yang pertama ini ada latihan soal. Soal yang pertama, coba kalian jawab dulu di kertasnya masing-masing. Sudah ketemu? Iya, sudah ketemu. Baiklah, apakah jawabanmu sudah benar? Kita lihat bersama. Ya, kita selesaikan bersama-sama. 5/9 ditambah 5/6 sama dengan, kita lihat apakah penyebutnya
sudah sama? Oh iya, ternyata penyebutnya belum sama. Untuk itu, maka kita samakan terlebih dahulu. KPK dari 9 dan 6 berapa? Iya, betul. KPK-nya adalah 18. Nah, ya. Oke, kalau sudah ketemu 18, berarti 9 kali berapa ada 18? 2. Oh iya, pintar. 5 kali 2. Nah, ditambah 18 dibagi 6 berarti 3. Berarti 5 dikali 3. Oke. Hasilnya adalah 10 ditambah 15 per 18. Kita sederhanakan, kita jumlahkan pembilangnya menjadi 25 per 8. 25 per 8, jawaban mana yang benar? Ya, betul kalian, yaitu jawabannya adalah D. Cukup mudah kan? Oke, Pak Edi lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang yang kedua, dihapus dulu ini. Silahkan dikerjakan dulu sambil Pak Edi hapus. Ya, gimana? Sudah berhasil menjawab? Baiklah, apakah jawabanmu benar apa salah? Kita selesaikan bersama. Tiga per 5 ditambah 1/5. Kita lihat penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, maka tinggal kita menambahkan pembilangnya. Hasilnya adalah 4/5. Hasilnya mana? 4/5 itu hasilnya yang mana? Ya, yang B. Ya, bagaimana? Mudah ya? Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat. Nih sekarang coba ditunggu. Nah, tentunya kalian sudah ketemu ya. Kita cocokkan bersama. Oke. 1/2 dikurangi 3/4. Nah, kita buat dulu 1/2 dijadikan pecahan biasa, yaitu menjadi 3/2 dikurangi 3/4. Kita lihat, penyebutnya sudah sama apa belum? Ternyata belum. Maka dibuat sama dengan cara mencari KPK dari 2 dan 4. Berapakah? Iya, betul. KPK-nya adalah 4. Sehingga di sini 3 dikali 2, yang di sini dikurangi 3 dikali 1. 3 dikali 2, 6, berarti 6/4 dikurangi 3/4. Hasilnya 3/4. Oke, 3/4 mana jawabannya? Oh iya, A. Demikian anak-anak, belajar matematika mudah kan? Nah, nantikan video-video berikutnya dalam ruang channel matematika bersama MBMP Kota Semarang. Sampai jumpa.